Beruntungnya sih ya pihak Jepang pada saat itu memperbolehkan Putri Dokie untuk kembali ke Korea mengunjungi makam ibunya. Tapi dia dilarang oleh pihak Jepang untuk menggunakan baju berkabung. Ya udah, lu kalau mau datang silakan, tapi nggak usah pakai baju kayak gitu. Halo, coba lagi sama aku Dwi Cisandea. Di video hari ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kehidupan yang tragis dan juga menyedihkan yang dialami oleh putri dari raja terakhir yang memimpin dinasti Joseon Korea, yaitu Putri Dokie. Putri Dokie ini disebut sebagai putri dari keturunan terakhir karena setelah wafatnya Putri Dokie ini sudah tidak ada lagi garis keturunan bangsawan. Kenapa? Karena para sekutu Jepang yang saat itu ingin menguasai kerajaan dinasti Joseon berusaha untuk menggeser posisi raja, bahkan melenyapkan sang raja dan juga membuang anak-anak raja ke negara Jepang untuk menghilangkan garis keturunan. Jadi Putri Dokie ini dibuang ke Jepang, lalu dia dipaksa untuk menikah dengan bangsawan Jepang. Dan selama hidupnya Putri Dokie ini selalu mengalami hal-hal yang membuat dia tuh terpuruk. Bahkan selama hidupnya dia tuh nggak pernah bahagia gitu ketika menikah dengan bangsawan Jepang, pindah ke sana. Dia selalu mengalami hal-hal berat yang membuat dia sampai depresi hingga akhirnya dia wafat. Jadi ya, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kisah menyedihkan yang dialami oleh Putri Dokie selama hidupnya, stay tune, makanya jangan kemana-mana. Jadi Putri Dokie ini lahir di Changdeokgung, Seoul di tanggal 25 Mei tahun 1912, dan di tahun 1917-nya namanya secara resmi masuk ke dalam daftar anggota kekaisaran. Dia ini adalah anak dari Kaisar Gwangmu dan juga selirnya Bongnyeong yang merupakan anak terakhir, anak satu-satunya perempuan dan juga anak kesayangan kaisar. Saking sayangnya, Raja Gwangmu ini membuatkan sebuah TK untuk Putri Dokie yang bernama TK Doksugung di Jukjodang, Balai Hamyong. Jadi semua anak-anak gadis-gadis seumuran dia dari keluarga bangsawan lain itu bisa datang berkunjung ke sana. Nah, di masa itu kekuasaan dan juga wewenang dari kerajaan Korea itu berada di bawah kendali Jepang karena secara tiba-tiba sekutu Jepang itu datang ke negara Korea dan ingin menguasai dinasti Joseon. Bahkan ada anggota di istana yang menjadi pengkhianat dan ingin menjual dinasti Joseon ke sekutu Jepang. Selain itu, ada juga anggota di istana yang pro atau yang mendukung pihak Jepang, sampai-sampai mereka ini ingin menggeser atau membantu pihak Jepang untuk menggeserkan posisi Raja Gwangmu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka ini mendukung pihak Jepang? Alasannya karena mereka ini dibayar mahal oleh pihak Jepang, bahkan lebih mahal dari gaji mereka di istana. Jadi mereka tuh kayak tergiur, kayak oh boleh nih bayarannya sekian juta mungkin ya dulu ya, atau sekian miliar, nggak tahu lah ya. Tapi intinya mereka tuh tergiur gitu loh dengan oh boleh nih gitu, bayarnya gede banget gitu, dibanding gaji gua di istana kayaknya nggak seberapa. Jadi mereka tuh berani gitu loh menjadi pengkhianat, padahal Raja Gwangmu tuh udah sangat-sangat percaya banget gitu loh sama mereka. Karena Raja Gwangmu sudah tahu tentang campur tangan pemerintahan Jepang untuk pemerintahan Joseon, akhirnya di tahun 1919 Raja Gwangmu ini melakukan pertunangan secara diam-diam Putri Dokie dengan Kim Jang-han. Kim Jang-han ini adalah bendahara pengadilan dan dia ini adalah keponakan dari Kim Hwang-jin. Kim Hwang-jin ini adalah pelayan istana. Tujuan dari pertunangan ini sebenarnya Raja Gwangmu itu berharap agar nantinya Kim Jang-han ini bisa melindungi Putri Dokie kalau nantinya dia diapa-apain sama pihak Jepang. Karena Raja Gwangmu ini menaruh kepercayaan ke Kim Jang-han, karena Kim Jang-han ini juga terkenal punya reputasi dan juga kepribadian yang baik gitu loh, dan dia tuh juga setia sama dinasti Joseon. Tapi sayangnya setelah mereka tunangan, justru disinilah awal mulanya kehancuran dinasti Joseon. Soalnya penggulingan kekuasaan raja itu terjadi begitu cepat karena rajanya wafat. Dan ternyata anggota istana yang pro atau yang mendukung pihak Jepang kataku tadi, mereka lah yang membunuh raja. Jadi pemerintahan Joseon itu semakin lama semakin melemah dan akhirnya semuanya diambil alih oleh pihak Jepang seluruhnya.
ini dampaknya tidak hanya ke pemerintahan Joseon, tapi juga ke mentalnya Putri Dokye. Karena dia nih yang tadinya anaknya periang, berubah menjadi pemurung. Selalu sedih gitu ya, karena pertama dia kehilangan ayahnya, terus yang kedua dia ini sedih karena melihat dinasti Joseon ini menjadi hancur semenjak dikuasai oleh Jepang. Karena walaupun dia ini pada saat itu masih anak-anak, tapi secara mental dan sikap dia tuh udah dewasa gitu loh. Jadi dia tuh ada rasa prihatin juga gitu loh, melihat sekarang kok dinasti Joseon jadi kayak gini ya. Masuk di umur 13 tahun, Putri Dokye ini dipaksa oleh pihak Jepang untuk pindah ke Jepang dengan alasan melanjutkan studi. Sebenarnya tujuan mereka itu bukan itu. Tujuan mereka adalah ingin menghilangkan garis keturunan kerajaan. Istilah kasarnya Putri Dokye ini mau dibuang gitu ke Jepang. Sebenarnya Raja Gwangmu ini punya 2 anak. Jadi selain Putri Dokye, dia ini punya lagi anak laki-laki namanya Putra Mahkota Yongchin. Tapi si putra mahkota Yongchin ini sudah lebih dulu sekolah di Jepang. Nah, selama di Jepang itu dia tinggal sama kakaknya. Dan sedangkan kakaknya ini sudah menikah dengan orang Jepang. Jadi mau nggak mau Putri Dokye dipaksa pindah ke Jepang dan dia akhirnya pindah ke Jepang. Selama di Jepang, Putri Dokye ini selalu merasa kesepian walaupun dia tuh tinggal sama kakaknya. Ditambah di sana dia selalu dikucilkan gitu loh sama masyarakat sana. Dan juga dia tuh gak punya temen. Jadi setiap hari itu dia selalu merasa kayak sedih, murung, ngelamun, kayak orang depresi gitu loh. Lalu tunangan Putri Dokye yang bernama Kim Hwang Jin tadi itu ternyata datang ke Jepang. Jadi dia bersama anggota keluarga dinasti Joseon itu datang ke Jepang untuk menyelamatkan Putri Dokye dan juga membawanya kembali ke Korea karena dia ingat dengan amanah si Raja Gwangmu tadi. Tapi ternyata ketika mereka sampai di Jepang, mereka ini tidak bisa menyelamatkan Putri Dokye. Kenapa? Karena mereka ini kalah, tidak bisa memberontak pihak Jepang. Karena ya gimana enggak? Dari dinasti Joseon anggotanya berapa orang? Paling cuma beberapa puluh orang gitu kan, nggak banyak lah gitu. Sedangkan di Jepangnya sendiri, di kandangnya sendiri, otomatis anggotanya itu lebih banyak ya kan. Jadi mereka nih kalah jumlah gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udah, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah berusaha gimana caranya bisa menyelamatkan Putri Dokye, cuman karena kalah jumlah, mungkin kalah argumen juga, akhirnya mereka gagal. Mau nggak mau mereka ya balik lagi ke Korea dengan perasaan yang kecewa gitu loh. Kesedihan yang dialami sama Putri Dokye ini tidak sampai di situ aja, masih ada lagi. Karena ternyata dia mendapatkan kabar kalau ibunya ini wafat di tahun 1929. Mendengar kabar ibunya itu, dia semakin sedih gitu loh. Semakin sedih, semakin murung, semakin terpuruk, bahkan dia ini mengurung dirinya berhari-hari di dalam kamar. Beruntungnya sih ya pihak Jepang pada saat itu memperbolehkan Putri Dokye untuk kembali ke Korea mengunjungi makam ibunya. Tapi dia dilarang oleh pihak Jepang untuk menggunakan baju berkabung. Karena yang kita tahu kan kalau Korea tuh memang ada khusus baju pemakamannya gitu kan. Kalau nggak salah warnanya hitam ya gitu. Tapi sama pihak Jepang tuh nggak dibolehin gitu loh. Kayak yaudah lu kalau mau datang silakan, tapi nggak usah pakai baju kayak gitu. Kayak kalian bisa bayangin gak sih segila apa gitu loh sekutu Jepang ini. Dan kalian tahu gak sih pada saat Putri Dokye ini datang ke makam ibunya, ekspresi dia ini datar. Dia nggak nangis, dia nggak meraung-raung, dia nggak gimana-gimana. Ya udah biasa aja, datar. Kayak orang yang udah saking sering nangis sudah nggak bisa nangis lagi gitu loh. Jadi dia kayak ya udah diem aja, datar aja mukanya. Aduh, dan semenjak kematian ibunya itu dia selalu merasa sedih terus-terusan, tertekan terus-terusan, terpuruk terus-terusan gitu loh, yang akhirnya membuat dia lama-lama kena gangguan mental demensia. Di bulan Mei tahun 1931, ada seorang permaisuri yang bernama Taimei yang merupakan selir dari Kaisar Taisho. Nah, permaisuri Taimei ini mengusulkan perjodohan Putri Dokye dengan seorang bangsawan Jepang yang bernama So Takeyuki. Tujuannya apa ya? Jelas untuk menghilangkan garis keturunan kerajaan Joseon gitu loh, sama kayak yang dialami kakaknya. Padahal kondisi mental dia lagi kacau banget gitu loh, kok bisa-bisanya mereka tuh kepikiran soal perjodohan gitu loh, kayak
Hah? Kakaknya Putri Dokie ini sempat meminta Kaisar Taisho untuk menunda pernikahan adiknya dengan alasan, ya karena Putri Dokie masih kayak gitu, nanti aja nggak sih nikahnya gitu loh, kayaknya belum siap gitu loh dia secara mental dan pikiran. Tapi sebenarnya dia tuh menentang pernikahan adiknya, dia tuh nggak setuju gitu loh, kayak ngapain sih gitu, udahlah cukup gua aja, jangan sampai adik gue juga dilibatkan gitu loh. Ya gimana ya, nggak tega lah dia gitu. Tapi ya ketika mental Putri Dokie sudah pulih gitu, dia sudah sehat, pikiran dia sudah jernih lagi, ya ujung-ujungnya jadi pernikahannya. Putri Dokie menikah dengan Tosake. Susah banget namanya, sumpah aku kayak udah berapa kali salah-salah gitu nyebut namanya. Putri Dokie akhirnya setelah menikah dengan si So Takeyuki ini, di tahun 1932 mereka dikaruniai seorang anak bernama Masae. Ini anak perempuan, tapi entah kenapa di tahun 1933-nya kondisi mental Putri Dokie ini kembali tidak stabil. Karena itu Putri Dokie ini selalu berobat, selalu melakukan treatment gitu ya, atau pengobatan untuk mental dia gitu. Dan itu sering kemana-mana, sana sini tempat dia selalu berobat gitu. Bahkan dia tuh selalu menghabiskan waktunya untuk berobat dibanding ngurusin keluarganya gitu. Saking dia tuh udah kayak, gue udah nggak tahu lagi terus gimana, gue udah depresi, gue kayak aduh gue udah nyerah deh, gue kayaknya ngurusin diri sendiri aja udah capek gitu, gimana gue mau ngurusin keluarga gue, anak gue gitu. Sampai akhirnya di tahun 1946 Putri Dokie ini harus dirawat di rumah sakit jiwa di Tokyo. Tuh, sudah separah itu kondisi mentalnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Putri Dokie ini dirawat di rumah sakit jiwa Tokyo itu bukannya sebentar, lama, bertahun-tahun. Nah, di waktu Perang Dunia Kedua, ternyata sekutu Jepang ini kalah dan Joseon merdeka. Karena kekalahannya, kondisi Jepang ini jadi hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Kekayaan mereka lama-lama habis, ditambah semua gelar-gelar bangsawan orang-orang Jepang itu semua dicabutin. Termasuk gelar si So Takeyuki itu juga, jadi gelar bangsawannya udah nggak ada. Hal itu membuat pernikahan Putri Dokie dan juga So Takeyuki ini tidak sah. Orang tua suaminya meminta mereka untuk bercerai. Sebenarnya pada awalnya ya So Takeyuki ini masih berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan Putri Dokie gitu ya. Tapi entah kenapa akhirnya dia merasa nggak sanggup dan memutuskan untuk menceraikan Putri Dokie di tahun 1953, yang pada saat itu Putri Dokie ini masih dirawat di rumah sakit jiwa Tokyo itu. Tidak sampai di situ aja penderitaan yang dialami sama Putri Dokie ini, masih ada lagi. Kalian tahu anaknya si Mas saya tadi ya, di tahun 1955 si Mas saya ini bundir karena dia tidak kuat dengan perceraian yang dialami sama orang tuanya. Jadi kalian bisa bayangin ya, penderitaan yang dialami dia tuh banyak, berlayer-layer gitu loh, kayak ada aja. Nah, setelah Joseon ini merdeka, sebenarnya Jepang ini masih mau menahan Putri Dokie. Kayaknya susah bener gitu loh pemerintah Korea ini mau menyelamatkan Putri Dokie, karena Jepang ini ada aja gitu loh kayak alibinya, argumennya, omongannya, bla 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 gitu, sehingganya kayak pemerintah Korea ini kayak mau gimana lagi gitu loh nyelamatin Putri Dokie ini. Kayak Jepang ini cangkune gitu loh, banyak mau. Tapi karena pemerintah Korea ini tidak menyerah ya, mereka ini selalu berusaha gitu ya. Jepang itu diajak diskusi terus gitu kan, sampai pertimbangan yang sangat lama dan juga panjang. Disinilah Jepang mau membebaskan Putri Dokie. Dan di tahun 1962, akhirnya Putri Dokie ini bisa kembali lagi ke Korea atas undangan dari pemerintah Korea, dijemput oleh Kim Jang-han beserta anggota dari kerajaan dinasti Joseon dan juga seorang dayang yang dulu pernah melayani Putri Dokie. Ketika Putri Dokie menginjakkan kakinya di tanah Korea lagi, itu ya, betapa senengnya dia, betapa terharunya dia gitu loh. Setelah dia berpuluh-puluh tahun di Jepang itu selalu terkekang, terpuruk, depresi gitu kan. Wah gitu, seneng banget sampai dia tuh nangis. Sekarang gini, kalian bayangin ya,
pada saat dia pergi ke Jepang itu kan umurnya masih 13 tahun. Nah, ketika dia kembali lagi ke Korea, itu umurnya sudah 50 tahun. Artinya dia di Jepang itu sudah 37 tahun. Dan selama itu dia mengalami hal-hal yang membuat dia terpuruk sampai dia sakit mental. Kalian bayangin 37 tahun itu bukannya sedikit, lama banget itu. Bebas dari penjara. Ya mending kalau misalkan di Jepang dia bahagia gitu. Kalau nggak bahagia, capek juga. Dan saat sudah di Korea, Putri Do-hye ini tinggal bersama dengan putra mahkota dan juga anggota keluarga kecilnya di Balai Nakson, Istana Changdok. Dia menghabiskan sisa waktu hidupnya di sana sampai akhirnya dia wafat di tahun 1989. Nah, kalian tahu nggak sih, saking terkenalnya ceritanya Putri Do-hye ini sampai ada buku dan filmnya juga. Judul bukunya adalah Princess Do-hye, itu karangan dari Kwon Byung. Nah, kalau filmnya itu judulnya adalah The Last Princess atau Do-hye Ongju gitu. Oke, itu dia tadi adalah cerita tentang kisah kehidupan yang menyedihkan dan juga tragis yang dialami oleh Putri Do-hye. Barusan bunyi apa ya? Bunyi apa? Tolong ya. Saya lagi ngonten, jangan ngadi-ngadi deh ente ya. Setelah Putri Do-hye ini wafat, sudah tidak ada lagi garis keturunan kerajaan Korea. Mungkin kalian yang tahu negara Korea, apa ya, notice gitu ya. Iya, dulu kan Korea punya kerajaan gitu, kenapa sekarang udah nggak lagi? Nah ini adalah ceritanya. Yaudah, segitu aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari video-videoku. Dan juga jangan lupa share ke kance-kance kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Apa sih? Dan kalian boleh komen di bawah kalau kalian ada saran-saran atau cerita yang pengen aku bawain, silahkan komen aja di bawah gitu ya. Dan kita ketemu lagi di next video, oke? Bye-bye. Nih, makin malam ada aja bunyi-bunyi heran deh. Kalian harus tahu, aku syuting video ini di jam berapa? Jam 2 malam, udah mau setengah 3. Duh, gue nggak konsen nih, grup ngegibah soalnya. Kan pengen ikutan, tapi gue harus profesional ya, gue harus tetap konten. Oh my god.